Kita akan lanjutkan, ini pelajaran terakhir sih sebetulnya ya, tentang ortopati. Yang pertama kita belajar tentang ortodoksi. Itu berbicara soal ajaran yang benar. Ajaran yang benar menghasilkan iman yang benar. Iman yang benar membuahkan iman yang menyelamatkan. Kalau ajarannya tidak benar, tidak seimbang, atau menyesatkan, itu tidak akan melahirkan iman yang benar. Pasti imannya juga error gitu ya. Kalau imannya error, walaupun dia pakai Alkitab, imannya tidak menyelamatkan. Nah, masa orang yang percaya kepada ajaran yang salah, dia bisa selamat? Ya kan? Nah, semua itu harus melalui filter. Kemudian yang kedua, kita belajar soal ortopraksis. Praksis itu kan praktek, orto itu benar. Yang kedua, kita mempelajari tentang tindakan yang benar, atau praktek yang benar, atau perbuatan yang benar. Nah, pada waktu itu kita memfokuskan diri dengan isu-isu etika. Karena itu bicara soal tindakan-tindakan yang benar, keputusan-keputusan yang benar dalam tindakan iman kita. Itu sangat penting sekali. Jadi kita mengambil aplikasinya agak lebih tinggi. Kita bicara soal etika, ya. Oleh sebab itu, di dalam pelajaran pertama itu sebenarnya bicara ajaran yang benar, itu berbicara soal teologi, pengajaran Alkitab, ya kan? Dalam teologi harus menghasilkan etika, ya kan? Kalau teologi tidak ada etika, itu kayak orang munafik kan, ya, orang fasik, orang munafik, orang yang tahu pengajaran tetapi tidak praktek. Oleh sebab itu kita mempelajari yang kedua waktu itu adalah bagaimana kita mempraktekkan ajaran yang benar, iman yang benar itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, bagian yang ketiga ini lebih unik. Sebetulnya ini judulnya adalah ortopati. Dia berbicara soal perasaan yang benar, ya, passion, feeling, emotion. Nah, orto itu adalah right, so the right passion, the right feeling, ya, the right emotion, ya. Seperti empati. Empati itu kan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, ya kan? Kalau simpati itu hanya sekedar ya simpati, tapi tidak merasakan orang. Hanya simpati saja, saya simpati sama kamu oleh karena bapak atau ibu kehilangan pekerjaan. Wah, saya menaruh simpati. Tapi itu bukan empati. Empati itu lebih dalam. Jadi dia ikut merasakan bahwa seorang saudara itu kehilangan pekerjaan, dan juga dia berusaha untuk menolong dia bagaimana dia bisa mendapat pekerjaan yang baru. Empati itu lebih masuk ke dalam kehidupan orang itu. Bukan hanya segera merasa. Jadi dia sebut the right empathy atau the right feeling, ya. Nah, the right feeling ini ada di dalam iman, ada di dalam dimensi iman itu tadi. Ya, seperti saya katakan, ada the right passion. Sebab itu ada film The Passion of Christ. Itu merupakan apa yang dirasakan oleh Kristus, dialami oleh Kristus, belas kasihannya dengan orang berdosa. Karena empatinya begitu mendalam sebagai Tuhan, dia mau berkorban di atas kayu salib. Ya. Itu the right empathy. Ya. Jadi sikap hati yang benar, perasaan yang benar terhadap sesama, terhadap lingkungan dan keadaannya. Jadi perasaan ini bukan perasaan sembarangan gitu. Seperti saya katakan beberapa minggu yang lalu, kita punya perasaan. Aduh, perasaannya. Oh, kayaknya perasaannya ada hantu ya. Nah, itu perasaannya itu belum tentu benar apa enggak ya? Ya kan? Karena dulu sewaktu kita belum menjadi anak Tuhan, saya yakin Bapak Ibu Saudara punya pengalaman seperti itu. Saya dari latar belakang Buddhism, ya kan? Orang bilang wah, kita percaya Konghucu lah, percaya macam-macam lah gitu. Perasaan kita pada waktu itu agak berbeda dengan sesudah saya hidup dalam Tuhan, sesudah kita hidup dalam Tuhan, betul?
Jadi perasaan itu kadang-kadang menghantui kita, padahal tidak ada apa-apa yang terjadi, betul nggak? Karena pikiran kita tuh sangat mistik, sangat third world country belief, ya, kepercayaan dunia ketiga, perasaannya, ya kan? Hari Jumat aja, hari Kamis aja malam Jumat Kliwon, ya kan? Kemana-mana takut orang itu karena perasaan. Tapi itu memang didukung oleh kepercayaan animisme atau animistic belief. Jadi kalau hari Kamis malam Jumat keluar, kita takut, rasanya ada evil eye. Atau evil eye ya? Evil eye itu ada mata si jahat lagi ngintip kita, hati-hati ini malam Jumat Kliwon dan lain-lain. Sehingga kita, bagi orang-orang agama tertentu, dia tidak berani keluar rumah karena ada evil eye yang sedang mengintai. Itu karena perasaan. Nah, perasaan itu juga bisa dibenarkan karena itu berdasarkan kepercayaannya. Karena dia merasa dia percaya, maka itu terjadi. Maka Ayub bilang, apa yang justru yang kutakutkan itulah yang terjadi pada diriku. Apa yang kutakutkan itu terjadi. Itu perasaan. Nah, sekarang di dalam konteks iman Kristen, pengajaran ini membawa kita untuk menempatkan perasaan kita dalam terang Alkitab, dalam terang kebenaran firman Tuhan. Jadi perasaan ini difilter oleh kebenaran. Perasaan difilter juga dipimpin oleh Roh Kudus. Kan Roh Kudus itu punya perasaan. Kan dia ada satu pribadi. Nah, itu indahnya. Sehingga sesudah kita menjadi Kristen, perasaan kita itu sudah dikendalikan oleh kebenaran firman Tuhan, dan Roh Tuhan itu berkarya dalam hati orang percaya, sehingga menjadikan perasaan itu perasaan yang benar. Makanya Filipi 2 mengatakan, hendaklah dalam hidupmu bersama mengenakan pikiran perasaan yang juga terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi ia akan merendahkan diri dan taat sampai mati, merendahkan menjadi manusia dan menjadi seorang hamba, taat sampai mati di kayu salib. Jadi Paulus bilang, kenakan pikiran perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Maksudnya perasaan orang Kristen itu mesti ada dikendalikan oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau kita susah, seringkali orang Kristen itulah kelemahannya. Perasaan itu menghantui, perasaan itu membuat dia memikirkan yang seolah apa yang akan terjadi. Dan itu kebanyakan pada umumnya itu psychological. Sebagai hamba Tuhan aja saya mengalami seperti itu. Saya punya pergumulan secara khusus. Saya pernah ke Indonesia. Kalau nggak salah saya sudah cerita atau belum. Saya pernah ke Indonesia dengan teman beberapa orang karena kami mau membuat sebuah proyek pendidikan di sana. Nah, saya punya 2 anak di LA ini. Yang satunya punya kelemahan, dia ada autistik. Jadi saya kan nggak tenang juga kalau saya berangkat, kan saya pikir bagaimana istri saya bisa menghandle itu sendirian. Lalu kemudian begitu saya sudah sampai di Jakarta, beberapa hari berikutnya saya sudah nggak tenang hati saya. Perasaan saya sudah tidak enak. Bahkan sebelum berangkat ke Indonesia, perasaan saya sudah tidak enak. Nah, itu kemungkinan dilahirkan oleh pemikiran saya bagaimana anak ini bisa dihandle oleh istri saya. Saya bayangkan itu sulit kan, karena dia hiperaktif. Jadi itu berlarut-larut. Jadi saya mengalami perasaan, pokoknya perasaan tidak enak yang belum pernah saya rasakan dalam hidup saya. Lalu saya mulai bergumul, saya mendoakan, sambil berdoa, saya telepon terus tiap hari dari Jakarta, kalau saya di Solo, kalau saya di Manado, atau saya telepon terus. Setelah kami keliling beberapa kota di Indonesia, saya pulang ke Jakarta, tinggal di satu apartemen di Mediterranean, apartemen di Central Park itu. Lalu saya sudah rasakan, perasaan saya kok tidak enak sekali. Saya berdoa, tapi itu tidak hilang-hilang. Lalu teman saya ini adalah seorang hamba Tuhan juga, dia orang Vietnam.
Ya saya bilang, saya harus go home sekarang, saya harus pulang nih, karena saya punya feeling tidak bagus dengan saya punya family. Sedangkan dia memang setiap kali saya telepon istri saya, gimana? Semua baik-baik, aduh tapi saya rasa tidak enak ya, saya mau pulang nih hari ini saya mengganti tanggal 3 pulang. Tapi istri saya bilang, jangan pulang. Sedangkan saya punya teman orang Vietnam ini, dia selalu juga telepon istrinya, tapi beda telepon istrinya, hanya mau kasih laporan dia di mana ada. Istrinya bilang, kapan kamu pulang? Lagi terbalik. Saya bilang, kalau saya telepon istri saya, istri bilang, jangan pulang. Kalau dia telepon istrinya, when you coming home, kamu sudah cepat pulang. Kami jadi ketawa. Waduh, akhirnya saya cerita, oh begini. Dia bilang, itu perasaan kamu, perasaan yang salah, psychological. Karena dulu saya pernah seperti itu. Akhirnya saya find out, katanya, rupanya itu perasaan yang salah. Saya ada psychological problem, katanya, dia ada masalah psikologi. Karena itu dia periksa-periksa ke neurologis lah, rupanya dia ada sedikit autism. Hanya sedikit, bukan banyak. Jadi kemungkinan dia bilang, kamu kayaknya ada autistic problem sedikit tapi banyak gitu. Jadi itu adalah psychological problem. Seringkali kita mengalami perasaan-perasaan yang salah. Nanti kita akan lihat lebih dalam lagi. Ya. Nah, ortopati ini berhubungan dengan fondasi iman. Fondasi iman adalah dari kasih yang benar atau belas kasihan. Jadi iman itu kan melahirkan kasih, melahirkan tindakan. Ya. Sedangkan tujuan utama iman, tuntutan iman yang utama adalah mengasihi Tuhan. Ya. Semua harus dikerjakan dengan kasih. Ya, Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 16:2, tidak, orang Kristen tidak mengasihi, maka terkutuklah ia. Jika orang Kristen tidak mengasihi, terkutuklah ia. Ya. Jadi tujuan dari iman itu juga kasih. Ya. Jadi kasih itu berdiri pada penghujung semua perbuatan dan kebajikan. Ya. Ujungnya itu adalah kasih. Pangkalnya ini adalah iman. Ya kan? Nah, kalau kita tarik panah itu, untuk menarik panah supaya panah itu bisa larinya cepat, pangkalnya itu yang ada bentuknya mengais seperti itu, itulah yang menarik tali itu. Menarik tali itu begitu dilepas, nah itu kekuatan itu berasal dari iman. Iman itulah yang menarik. Sedangkan yang akan menyentuh di ujungnya adalah ujung dari panah yang tajam itu, itulah kasih, katanya. Luar biasa ya. Luar biasa. Oleh sebab itu, kasih itu tidak bisa menyentuh apa-apa atau menyentuh sasaran kalau di belakang ini tidak ada iman yang mengait tali itu kemudian dilepas. Jadi iman itu kalau dipraktekkan dilepas begitu dengan tali panah itu, maka kasih itu baru bisa kena dengan sasarannya. Jadi segala sesuatu itu praktek kebajikan tidak lain tidak lebih adalah kasih. Ya. Jadi ortodoksi, ortopraksi, ortopati tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tanpa ada salah satu maka yang lain tidak ada. Ya. Ingat itu anak panah itu tadi. Ya. Ingat anak panah itu tadi. Terus. Ortopati berarti bahwa kasih harus dilaksanakan dengan benar, ditanggapi dengan benar. Kita harus mengasihi sesama seperti Allah mengasihi. Ya, jangan salah ya. Jika kita mengasihi Allah, mengasihi sesama dan ciptaannya, kita harus mengasihi setiap hal sesuai dengan sifatnya. Kita harus menilai setiap hal dengan nilai yang benar dan menghasilkan hal yang tepat. Mengasihi sesuatu lebih dari sebenarnya, mengasihi sesuatu kurang dari sebenarnya, mengasihi sesuatu di mana tidak sesuai dengan sifatnya adalah heteropati. Berarti kasihnya itu beragam. Beragam artinya kepercayaan ini kasih. Pada orang ini kasih. Jadi kasih itu jadi relatif, ya. Sedangkan kasih di dalam iman Kristen itu tidak relatif, karena kasih orang dunia dengan kasih kita tentu berbeda. Makanya dibilang kita harus mengasihi seperti Yesus mengasihi. Itu yang paling tepat.
Bukan mengasihi seperti pendeta mengasihi. Pendeta pun punya kelemahan. Kadang-kadang pendeta tidak mengasihi sesempurna apa yang dilakukan. Artinya kasih pendeta mengasihi, kadang-kadang kasihnya itu tidak dapat menyerahkan hati semua orang. Karena kasihnya itu terbatas. Betul nggak? Dia punya konsep kasih tersendiri. Ya, orang ateis juga punya kasihnya juga lain. Ya. Jadi kasih itu harus mengasihi seperti Yesus mengasihi. Nah, kita harus tahu. Kasih Yesus itu selalu ada hubungannya dengan kebenaran. Baru kasih itu laku di hadapan Tuhan. Kalau enggak, ya saya bilang bahwa kebaikan manusia seperti kain kotor. Masa kebaikan manusia seperti kain kotor? Tersinggung nggak orang? Ya kan? Tapi itulah Tuhan mengatakan. Itu sebabnya kebaikan manusia itu tidak menyelamatkan. Perbuatan baik, dharma tidak menyelamatkan. Amal ibadah tidak menyelamatkan, karena itu semua kasih. Tapi kasih yang relatif, kasih itu tidak berasal dari Tuhan. Yang bisa menyelamatkan itu adalah kasih dari Yesus. Ya. Jadi bagaimana kita mau ukuran kasih? Ukuran kasih itu harus ukurannya Yesus. Ya. Mengasihi dengan benar, mengasihi dengan perasaan, emosi, dan jiwa yang benar. Kalau orang gila juga bisa mengasihi, tak? Betul nggak? Nah, inilah yang disebut perasaan yang benar. Jadi, kasih dengan perasaan itu memang kita nggak bisa pisahin. Kalau kita mengasihi, kita ingin mengasihi orang, karena kita ada perasaan. Aduh, kasihan. Aduh, dia belum makan. Kita mengasihi dia karena perasaan kita itu sudah ada empati dulu. Aduh, bagaimana ya kalau penderitaan dia itu adalah penderitaan saya. Nah, itulah sebabnya sebelum orang itu dapat mengasihi orang lain dengan benar, sebaiknya dia harus berempati itu, dia harus, kalau bisa dia menempatkan dirinya dengan penderitaan orang itu, baru dia betul-betul mengasihi orang itu dengan benar, lalu dia bisa menolong dengan rela. Kalau nggak, bagaimana mana kita bisa menolong orang kalau kita tidak punya empati, tidak punya kasih? Nah, kasih yang paling dalam ini sebutnya diarahkan kepada kasih Yesus, supaya tujuannya murni, perbuatannya juga benar, betul nggak? Karena kasih Yesus itu mengasihi tanpa membalas jasa. Betul nggak? Dan kasihnya itu memang sangat dalam sekali. Laut pun airnya kalau digunakan tinta untuk menuliskan kasihnya itu, laut pun tak cukup untuk menuliskan kasih Tuhan. Kalau langit itu jadi kertas, lalu kita menulis tentang kasih Allah, langit itu pun penuh dan tidak bisa memuat bagaimana melukiskan kasih Tuhan itu. Itulah sebab kasih Yesus itu sangat dalam sekali. Memang banyak orang salah mengerti, mempraktekkan dengan salah. Saya baru-baru ini mendapat telepon dari teman saya, seorang pendeta juga. Dia memimpin sebuah gereja sama-sama dengan sinode yang sama seperti kami. GKMI, dia JKI, di bawah Mennonite. Mennonite ini adalah sebuah sinode yang besar dengan prinsip every member is minister. Semua anggota gereja adalah pelayan Tuhan. Nah, bukan main itu. Jadi rupanya gereja-gereja yang di bawah Mennonite di Amerika ini kan tentunya banyak. Dan itu ada di state lain yang berbeda-beda. Kalau kita kan di California, nah kita adalah gereja-gereja Indonesia di bawah Mennonite. Tapi ya, sudah ada gereja-gereja Mennonite di Denver, Colorado yang sudah memberkati orang pernikahan sejenis. Wah, bagaimana? Nah sekarang siapa yang mengizinkan itu terjadi? Mesti ada. Namanya gereja di bawah sinode, ya kan? Oh, rupa-rupanya dicari-cari, diketahui bahwa di badan organisasi sinode, orang-orang yang duduk sebagai pemimpin-pemimpin di sinode Mennonite yang ada di Pennsylvania itu, ada pemimpin yang mengoke pernikahan sejenis itu, makanya mereka lakukan. Apa alasannya? Apa landasannya? Landasannya ini mengasihi. Keperasaan dulu muncul. Aduh, kasihan. Masa orang-orang yang punya paham sejenis itu masa dikucilkan? Aduh, kasihan. Kan dia manusia juga. Betul nggak? Lama-kelamaan mereka tambah bertumbuh, berkembang, mereka punya gereja, dan rata-rata yang datang orang-orang
yang sejenis itu tadi, akhirnya mereka memberkati pernikahan sejenis. Itu gereja di bawah Mennonite. Lalu kedengaran sama kita gereja-gereja yang juga di bawah Mennonite, kan kita malu. Kali ini sinode, masa kita ada di bawah sinode yang mengoke pernikahan sejenis. Jadi kawan-kawan ini mengatakan, ayo kita ke Pennsylvania, ayo kita protes, ayo kita bikin renewal, ayo kita bikin ini, ayo kita bikin ini. Kalau mereka terus mengizinkan itu terjadi, maka kami akan keluar dari Mennonite. Kalau tidak, mereka harus keluarkan pemimpin itu dari tubuh organisasi Mennonite. Nah, kasihnya itu tidak sesuai dengan kasih Tuhan. Makanya kasih itu harus dihubungkan dengan kebenaran. Kalau dosa harus katakan ini dosa. Karena ada pandangan orang, ada pandangan tokoh gereja, dia mengatakan kita tidak boleh, kalau kita mengasihi, kalau kita berkhotbah, kita tidak boleh berbicara soal dosa. Karena kalau kita ngomong soal dosa untuk jemaat kita, maka dosa mereka mendengar, maka korban tentang dosa itu akan menjatuhkan mereka punya harga diri. Semuanya harus ngomong yang baik-baik. Semuanya harus positif. Tapi kalau kamu ngomong tentang dosa, maka dia punya harga diri akan jatuh. Oleh sebab jangan bicarakan tentang dosa. Apakah itu kasih Tuhan? Saya rasa bukan. Ya, marah boleh nggak? Boleh marah. Perasaan marah. Tuhan juga marah. Makanya dia ciptakan neraka. Itu karena dia marah. Karena dia murka dengan dosa, maka neraka itu dia ciptakan. Diciptakan bukan untuk kita, untuk anak-anak Tuhan, tapi diciptakan untuk ya orang yang tidak bertobat, untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Jadi inilah yang mengapa gereja-gereja Tuhan menurut saya tidak bisa bertumbuh secara rohani. Pertumbuhannya tidak bisa normal sesuai dengan Alkitab karena seringkali menerapkan kasih yang tidak Alkitabiah kepada umat. Ya kan? Umat. Ada kan? Tapi Pak, itu kalau salah satu pemimpinnya yang kalau bukannya itu kalau sinode dia punya peraturan untuk seluruh gereja kan. Betul. Tapi apakah karena satu pemimpin oke dengan itu, masa semua gereja Mennonite harus oke dengan dia? Nah, puji Tuhan saya dengar bahwa anggaran dasarnya tentang menghadapi isu-isu itu belum berubah. Dia punya ajaran secara tertulis belum berubah. Orangnya, pengurusnya yang berubah, ajarannya belum. Apa mungkin nanti satu ajaran akan kalau itu tidak ada orang protes, tidak ada orang mengkritik, tidak ada orang yang hamba Tuhan yang maju ke sana untuk berbicara, buka suara, pada satu kali kelak akan berubah juga. Ya. Kenapa mereka mau merangkul orang-orang seperti itu? Karena mereka banyak memberikan sumbangan. Uang, sumbangannya banyak. Kan sumbangannya banyak untuk menjalankan sebuah organisasi besar. Sedangkan dia pikir kalau orang itu tidak diizinkan seperti itu, maka sumbangan-sumbangan mereka akan berkurang, organisasinya akan tidak bisa jalan. Salah. Organisasi itu bisa jalan karena Tuhan, bukan karena uang. Uang penting. Tuhan jauh lebih penting. Tuhan yang punya uang, Tuhan yang punya kuasa. Jadi akhirnya gimana, Pak? Akhirnya ya sekarang kita diajak untuk rapat nanti awal Juli itu untuk perang di sana. Bukan perang, maksudnya perang untuk protes, untuk bikin renewal. Wah, saya itu tidak gampang juga. Soalnya itu mesti ada, bukan hanya teori, harus praktek kan. Kalau kalian memang mau tetap bertahan, berpegang kepada kebenaran Alkitab, seperti anggaran dasar, seperti tertulis di anggaran dasar, berarti kalian harus ambil tindakan. Dia bisa tumbuh, ya kan, harus say no atau yes. Kalau no, salah satu pemimpin yang sudah terlibat itu juga harus disiplin. Kalau tidak dia mau bertobat, dia harus keluar, ya kan. Nah, itu harus, atau gereja-gereja yang ada di bawah sinode itu yang sudah terlibat seperti itu, mau berubah kembali seperti semula, seperti ajaran Alkitab,
atau keluar atau dikeluarkan. Itu mesti. Kalau enggak kan kita malu. Masa kita punya sinode dia mengizinkan pernikahan sejenis. Masa pemimpin kita begitu, kan malu kita. Bagaimana di hadapan Tuhan? Saya rasa lebih berbahaya di hadapan Tuhan. Iya kan? Di hadapan Tuhan. Tapi semua itu apa yang terjadi sama Presbyterian, betul. Metodis, Baptis. Betul. Setahu saya Metodis yang nggak setuju cuma yang terjadi yang di South Africa. Memang mereka sudah tulis di Bible-nya mereka bahwa mereka tidak menyetujui perkawinan sejenis. Tapi Metodis yang di Amerika pada umumnya mereka semua sudah setuju. Metodis, Congregational United Methodist Church, Wow. Oh, udah banyak. Baptis, Presbyterian, tapi itu mengakibatkan perpecahan. Perpecahan dalam tubuh sinode Kristus. Nah, ini contoh dari mengasihi, dari pandangan kasih yang lain. Ini adalah anak pendeta gereja Baptis. Ya. Baptist pastor chooses his gay son over anti-gay Southern Baptist Convention. Southern Baptist besar ya. Ini injili sekali, injili dan konservatif. Dan salah satu pendeta, salah satu gerejanya di California, ini kalau nggak salah, di California ini berubah pandangannya terhadap pernikahan, ya. Gereja di sebuah gereja California yang sudah memutuskan berpisah dari Southern Baptist Convention secara resmi karena posisinya terhadap pernikahan sejenis setelah seorang pastor memberikan informasi atau mengumumkan kepada anggota-anggota jemaatnya bahwa anaknya adalah seorang gay, dan dia sudah mengubah pandangan Alkitabnya tentang homoseksualitas karena anaknya. Jadi mereka ingin supaya harus ada equality, persamaan hak dan juga keadilan untuk semua orang. Mereka ingin bebas, ya dong. Kita harus bebas, demokrasi, ada hak asasi manusia, tidak boleh diskriminasi. Itulah yang adil. Tapi apakah itu keadil dari Tuhan? Bukan. Tuhan itu memberikan kebebasan kepada kita, tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Freedom is not cheap, freedom is not free. Bahkan freedom di dalam Kristus itu harganya sudah dibayar begitu mahal oleh darah Kristus. Oleh sebab itu, freedom kita, kebebasan kita itu harus ada di bawah terang salib Kristus. Itu namanya kebebasan. Nah, kalau Kristus tidak mati di kayu salib, tidak membayar pembebasan kita, kemudian pembebasan kita pembebasan relatif. Kita masuk ke dalam relativisme. Nah, sebab itu banyak tokoh-tokoh atau pakar-pakar gereja, teolog-teolog, mereka mengatakan bahwa banyak gereja-gereja atau kekristenan di Amerika ini seringkali kekristenan itu tanpa Tuhan, religion without God. Sekarang orang begitu, ada religion tapi tidak ada Tuhan lagi di dalamnya, ya kan? Tuhan itu sudah tidak mendapatkan tempat semestinya di dalam agama itu, ya kan? Lebih baik God without religion daripada religion without God, kan? Kalau God kan tidak punya religion, ya kan? Apakah agama Yesus itu adalah Kristen? Ya, agama itu kan manusia yang buat. Tuhan Allah itu agamanya apa? Buddha, Hindu, ini tidak ada agamanya. Bukan dari dia agama kan? Kita yang bikin agama. Kita yang mencap diri kita Kristen. Karena itu agama. Tapi harus agama with God, jangan religion without God. Ya kan? Sekarang makin hari makin bahwa bahkan pemerintah di sini juga Tuhan itu tidak ada di situ, betul kan? Ya kan, pemerintah tanpa Tuhan.
Nah, contoh-contoh kasih pada dan kelemahan-kelemahannya, ya. Social gospel. Social gospel ini kan lahir setelah Perang Dunia Kedua. Karena banyak perang, banyak orang menderita. Banyak orang menderita, maka butuh bantuan. Jadi karena bantuan maka terjadi banyak bantuan sosial, lembaga sosial, bantuan sosial. Disebut social gospel. Gospel itu harus membagi. Nah, tapi jangan lupa, jangan sampai membagi tetapi tidak ada Yesus di dalam gospel itu. Yang ada hanya sosial. Nah, itu juga repot. Liberation theology. Teologi pembebasan, ya kan? Membebaskan orang-orang yang tertindas, orang-orang yang hidupnya menderita oleh karena pemerintah yang korup, pemerintah yang tidak adil, ya kan? Tetapi pembebas ini harus angkat senjata, angkat senjata untuk perang. Itu liberation theology, yang menggunakan pembebasan oleh Musa, pembebasan bangsa Israel oleh Musa, atau pembebasan pembersihan di tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu kan waktu orang Israel masuk tanah Kanaan itu kan dicap itu sebagai ethnic cleansing. Kan suku-suku ini bersih, itu ethnic cleansing katanya. Padahal itu perintah Yahweh kan. Dan itu tidak bisa dipraktekkan secara hurufiah, ya kan? Mungkin secara hurufiah boleh mempraktekkan itu adalah negara. Negara itulah yang menyandang pedang. Negara adalah wakil Allah, hamba Allah dalam dunia ini. Dialah yang punya senjata, punya perang. Dialah yang boleh perang, tapi perangnya juga untuk kebenaran. Dalam hal tertentu liberation theology ini bagus. Kalau yang menyandang perang itu pemerintah, ada peraturannya, ada aturan mainnya, tidak boleh sembarangan, ya kan? Nah, kalau liberalisme itu liberal, paham liberal, nah ini yang parah, betul nggak? Yang mengoke semua pandangan-pandangan itu, ya kan? Seperti Hindu, segala sesuatu bermuara ke lautan. Liberalism juga semuanya dikumpulin, semuanya sama. Don't tell me that I'm wrong. Nah, pasca modern, zaman pasca modern sekarang ini lebih parah, ya. Tidak ada orang yang salah dalam dunia ini. Semua orang itu benar. Jadi benarlah kau masing-masing. Do your own way. Demokrasi, hak asasi manusia, semuanya bagus. Masuk neraka juga bagus nanti. Dan sudah masuk neraka, baru tahu bahwa itu tidak bagus. Prosper theology, teologi kemakmuran. Kasihnya berdasarkan materi. Ini ajaran yang paling berbahaya. Ini berbahaya ini. Anda jangan pikir. Ajaran ini pertama kali enak didengar, tapi in the future nanti Anda baru menderita. Kalau yang satu ini menderitanya nanti, senang dulu menderitanya nanti. Jadi, apa tuh maksudnya, Pak? Teologi kemakmuran? Iya maksudnya sekarang senang, nantinya menderita. Iya, karena maka ada firman Tuhan, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju mau. Ya kan? Kalau Alkitab itu diinterpretasikan semua atau diorientasikan materi semua. Jadi orang ke gereja pikirannya bukan mencari Tuhan, tapi pikirannya bagaimana supaya menjadi kaya. Walaupun kaya itu pun tidak salah, tapi kayanya itu jangan menggunakan Alkitab supaya jadi kaya. Gunakan Alkitab itu untuk mengenal Tuhan, untuk supaya hidupnya dipimpin, hidupnya benar. Ya kan, ini salah. Ini banyak orang sekarang menafsirkan firman Tuhan menurut dia punya pandangan hidup yang masih belum berubah. Maka orang-orang yang belum hidup dirubah oleh Tuhan from inside out, lalu menafsirkan firman Tuhan, dia akan menafsirkan sesuai dengan pandangannya sendiri. Ya benar. Kalau wanita karir, dia akan menafsirkan firman Tuhan sesuai dengan pandangannya sebagai seorang wanita karir. Maka ada lahirlah feminisme, keibuan Allah, bukan kebapaan. Keibuan Allah. Dalam hal seperti itu tidak salah. Allah itu juga Bapa, Allah itu juga Ibu. Tetapi karena dia terlalu berfokuskan kepada feminin, akhirnya keibuan Allah, ya. Walaupun di dalam Alkitab itu memang seperti gereja bentuknya feminin. Langit
langit bumi itu feminin. Ngerti nggak? Itu dalam tata bahasa itu feminin. Gereja itu feminin. Feminin maksudnya mempelai perempuan gereja itu. Tuhan itu mempelai laki-laki, nanti kan ketemu. Maka itu eklesia itu feminin. Tapi kalau semua difemininkan kan jadi repot. Jadi itu kecenderungannya orang, kelemahannya itu fana ekstrem ke kiri terus, atau ekstrem ke kanan terus. Jadi yang bagus di sini adalah seimbang. Jadi kasih itu banyak sekali dalam dunia ini, dan kasih itu harus dipraktikkan secara benar sesuai dengan Alkitab. Mengapa di dalam tubuh gereja, tubuh Kristus sering konflik? Padahal semuanya orang Kristen. Ngomongnya kasih melulu. Ya kan, menyembah Tuhan, beribadah kepada tiap hari Minggu datang menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan. Tapi konflik dulu. Karena kasih itu yang dipraktikkan seringkali bukan kasih Kristus, sehingga terjadi peperangan, konflik. Ada dua sayap kiri, sayap kanan. Ada kasih Tuhan, lalu ada kasih dunia. Nah, kasih Tuhan, kasih dunia ini selalu bertentang. Nah, prospek teologi. Menafsirkan firman Tuhan orientasinya kepada materi. Tuhan itu raja, saya anak raja. Kalau Tuhan itu kaya, saya harus kaya. Nah, mana ayat Alkitab itu mengatakan seperti itu? Tuhan itu luar biasa hebat, dahsyat, dan kamu anak-anak Tuhan juga luar biasa dahsyat. Mana ayat Alkitab yang pernah menulis seperti itu? Tidak ada. Tuhan itu raja, kita anak raja. Tapi nanti waktu sesudah ada pemerintahan, iya. Nah sekarang raja kecil. Raja-rajaan. Kita memang dalam proses menuju ke sana. Tapi bukan sudah, belum. Kita kan belum menjadi seperti Kristus. Kita dalam proses menjadi seperti Kristus. Ya, jadi nyanyian itu salah ya? Oh, tidak salah, nyanyi tidak salah, aja, tapi jangan merenungkan sudah mau jadi raja. Ada teman kita, ini orang apa itu? Dia bilang, saya tanya istri saya, wah ibu, nanti kita bakal memerintah 12 suku Israel ya? Kita ini kan akan memerintah 12 suku Israel. Dia belum mengiringi Tuhan apa-apa sudah mau memerintah 12 suku Israel. Ada ayat firman Tuhan itu. Ya, pada masa yang akan datang, dia bilang barang siapa yang meninggalkan ayah, ibunya, saudara laki, saudara perempuan, bahkan pokoknya sanak famili tinggalkan karena namaku, maka pada rumah saudara laki dan saudara perempuan, maka pada masa ini dia akan mendapat ganti 100 kali lipat, dan dia akan mendapat hidup yang kekal. Dan pada masa yang akan datang, dia akan memerintah di atas 12 suku Israel. Itu nanti sesudah Rom meninggal dulu. Sekarang nggak bisa memerintah. Maksudnya itu kerajaan surga, kerajaan rohani memerintah bersama Yesus nanti, jangan sekarang. Kalau sekarang dia mau memerintah, yang terjadi itu malah sebaliknya. Masuk ke penjara nanti. Nah, bagaimana peranan pengajaran perasaan yang benar ini? Bagaimana pelajaran ini berperan dalam hidup kita? Pertama itu supaya dapat membentuk atau mendidik hati kita ini, ya kan? Menginvestigasi, memurnikan hati kita, mendidik hati kita dengan pengajaran yang absolut. Yang kedua, neighbors itu sesama kita dapat menjadi educator, menjadi guru, ya kan? Kalau kita mau mengasihi, kan kita harus belajar. Mengasihi itu selalu harus ada sasarannya, kan? Sasarannya pasti harus neighbor, kan? Masa sasarannya anjing? Ya enggak. Sasarannya itu harus manusia. Entah dia manusia berdosa atau dia anak Tuhan, ya kan? Kalau dalam lingkungan kita diminta untuk mengasihi semua orang, tapi terlebih kita harus utama mengasihi saudara-saudara kita seiman, dan kita juga mengasihi. Jadi tetangga kita itu bisa menjadi pelajaran untuk kita, untuk mengajar kita bagaimana kita mengasihi. Nah, kalau kita mengasihi, kapasitasnya pasti lain-lain, betul nggak? Tergantung siapa orang yang kita kasih, kapasitasnya lain.
Kalau dia orang miskin menderita, dan itu mengajar hati kita bagaimana mengasihi orang yang sangat menderita. Bagaimana? Tapi kalau kita ada teman kita, dia tidak ada masalah dalam hidupnya, masalah yang kecil, kita juga dituntut mengasihi, kapasitas mengasihinya juga beda. Betul lah, karena dia tidak punya masalah. Mungkin dia, sudahlah, kita mengasihi dia, mungkin menasihatin dia, atau gimana. Lalu ada kelompok lain lagi, kita juga dituntut untuk mengasihi. Ya kan? Jadi, itu lingkungan kita, neighbors kita, can be the educator. Dapat menentukan wujud kasih yang apa yang harus kita berikan, kebutuhan apa yang kita bisa kasih. Tapi jangan lupa, harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, belas kasihan dari Tuhan. Ya, passion, kasih kepada Tuhan maksudnya. Kasih kepada Tuhan. Jadi kita, walaupun orang mengatakan mengasihi itu simpel, tapi mengasihi itu tidak gampang. Tapi kalau mau mengasihi dengan cara kita, untuk kepentingan kita, semua orang juga bisa. Tapi kalau mengasihi untuk kepentingan Tuhan, perasaannya untuk kepentingan Tuhan, perasaan kepada orang lain untuk kepentingan Tuhan, dan itu yang tidak gampang. Betul. Maka saya bilang, lingkungan kita itu menentukan berapa bobot kasih yang kita bisa berikan kepadanya. Karena itu butuh kebijaksanaan. Sekarang kamu mengasihi orang miskin. Dan kamu kan harus tahu bijaksana mengasihi orang miskin. Dia butuh uang, oke. Dia butuh makanan, oke. Dia butuh pakaian, oke. Perasaan, kita punya perasaan. Tapi kita juga harus tahu, tidak semua yang kita berikan kepada dia itu mengajar dia untuk hidupnya jadi benar. Kan belum tentu. Ya kan? Kan belum tentu. Itu kan kita sering dalam hidup kita nyetir, kita banyak dibohongin orang, kan sudah sering. Kan sudah sering kan? Kita sudah punya pengalaman. Saya pernah pergi ke pom bensin, saya ngisi bensin. Lalu ada orang bawa jeligen itu, aduh, saya punya mobil sudah habis bensinnya, saya mau pulang ke sana katanya. Oke dah, kalau gitu, oke. Ya, saya tak ngerti bahwa satu jeligen itu bisa berapa galon. Nah, ya kita kasih. Begitu isi, kok banyak gitu ya? Oke dah, tidak apa-apa, sudah. Saya hentikan. Sudah banyak. Nah, rupa-rupanya saya keluar dari pom bensin itu. Lalu saya balik lagi ke pom bensin itu. Saya balik lagi. Masa balik lagi? Masa saya balik lagi? Atau saya lewat depannya. Saya lihat orang itu, dia punya diligen itu sudah kosong. Dia minta lagi. Ngerti nggak? Diligen itu sudah kosong. Jadi dia lama-lama dia bisa jual bensin. Bukan hanya minta bensin. Ngerti? Minta tapi dia jual lagi. Nah, dia terus itu. Jadi sudah kosong kan? Minta lagi. Saya butuh bensin lagi, padahal bensinnya sudah dikasih tadi. Jelas kan? Jadi kita juga harus, nah orang-orang kadang-kadang mengasihinya itu mengasihi dengan tidak betul. Di Amerika juga begitu. Di Amerika, ini orang di luar Tuhan. Kalau whale itu, ikan paus itu ditangkap, ikan paus itu ditangkap, digorok, itu bisa melanggar hukum. Itu bisa masuk penjara itu. Betul nggak? Jangan jauh-jauh nangkap kepiting aja, misal nangkap kepiting ada ukurannya itu, itu bisa kena itu. Ya kan? Pokoknya kalau ada binatang yang apa-apa, kalau human abuse ini bisa salah. Tetapi kalau membunuh bayi dalam kandungan tidak apa-apa. Untuk whale aja ada organisasi yang besar untuk menghadapi yang pembunuh whale. Pembunuh shark, ya kan? Tapi membunuh bayi tidak ada organisasi besar. Bagaimana dia bisa pikiran? Ya, itu dia. Nah, itu sudah tidak bisa membedakan. Sudah tidak bisa membedakan yang mana itu ciptaan berharga yang mana. Ya. Waktu perang ada 6 perang besar yang terjadi. Perang Dunia 1, 2, kemudian ada perang-perang yang lain. 6 peristiwa perang itu sudah membunuh lebih dari 1 juta orang Amerika. Lebih dari 1 juta orang Amerika tewas di dalam 6 peperangan ini. Tetapi ada 50 juta bayi yang sudah mati di aborsi. Berarti aborsi itu lebih ganas dari peperangan.
Yang pertama, bagaimana hati kita ini bisa dididik? How can we educate our heart? Ya. Hati ini adalah pusat hidup. Ya kan? Ada tuh, dia bilang, jagalah hatimu terhadap dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, dengan mendidik hati adalah awal dari the right passion, perasaan yang benar. Ya. Hati adalah pusat hidup di mana Allah ingin bertata di dalamnya, dan Allah prihatin dengan hati manusia. Dia tidak prihatin dengan organ yang lain yang di luar, yang dia prihatin dengan hati manusia. Karena hati memancarkan sumber kehidupan, hati memiliki ruangan yang tak terbatas, unlimited room, itu hati manusia. Tuhan yang sebesar itu bisa masuk ke dalam hati manusia. Berarti hati manusia itu memiliki ruangan yang sangat besar. Itu kalau kita ngomong secara literally, hurufiah. Betul? Pemuda di Gadara yang kecil itu, yang kurus, yang kurus, yang kering, yang rambutnya gondrong, yang nggak pakai pakaian itu, yang tidurnya di kuburan itu bisa dimasuki oleh 5.000 roh jahat. Besar nggak hati manusia? Besar sekali. Hatinya luas sekali. Itu yang termasuk kriminal itu. Albert Einstein ada seorang, hanya satu manusia itu, dia menciptakan bom atom, dia ciptakan 2 bom atom. Itu bom atom dijatuhin di hidup masing-masing, berapa orang yang mati? Itu manusia. Manusia itu, dia punya kapasitas di dalam hatinya itu besar sekali. Satu manusia bisa melakukan kejahatan yang sangat besar dalam dunia ini. Hitler aja bunuh berapa orang? Berapa orang? Jutaan. Hanya dengan perintah satu orang. Ya, betul. Hanya Yesus yang bisa mengendalikan. Makanya heart ini memang harus dijaga baik-baik. Memiliki ruangan yang tak terbatas. Apa aja bisa masuk. Percaya nggak? Anda nonton TV semuanya masuk ke sini, dari sini masuk ke sini. Ya. Seluruh apapun di dalam dunia ini kalau didengar semua masuk kan? Entah kita tahu apa enggak, ngerti apa enggak, semuanya masuk ke sini. Dan kalau gini lebih baik masuk ke sini adalah hal-hal yang rohani dulu kan. Kalau hal-hal rohani yang kurang masuk ke sini, maka sampah-sampah dunia ini masuk ke semua. Berapapun ditelan habis. Ini tempat di mana Tuhan ingin menguasai hati manusia supaya dia bisa masuk, dia bertata di dalamnya. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan orang punya iman. Iman itu mempunyai dinamika kuasa yang sangat besar sekali oleh hati manusia. Dia bisa melakukan pekerjaan yang besar. Nah, Mazmur 103 ayat 1 dia bilang. Nah, ini untuk bagaimana mengeducate hati kita. Ya kan? Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Dia mengatakan jiwa sama batin itu jadi satu. Lebih baik jiwa, hati, batin diangkat kepada Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Jadi apa yang kita lihat itu Tuhan itu tidak melihat sesuatu dari kacamata manusia. Ya kan? Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi dia tidak pakai mata kita untuk melihat. Kita yang harus pakai mata Tuhan untuk melihat. Tetapi Tuhan melihat hati. Aneh kan? Tuhan melihat hati. Dia melihat orang-orang yang lewat di depan Samuel itu, yang akhirnya dia dipilih ya Daud yang kecil itu, yang kemerah-merahan, yang baby face itu yang dia pilih. Karena walaupun Daud itu kecil, pendek lah, pokoknya whatever you name it, mukanya merah, kemerah-merahan, baby face, inexperience, tapi Tuhan pilih dia. Tuhan lihat hatinya, dia bisa mengalahkan Goliat.
Mazmur 119, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya jangan aku berdosa kepada Tuhan. Jadi hati itu mengendalikan manusia supaya dia tak dosa. Bukan dia bilang dalam pikiranku, bukan. Atau dalam kantongku, bukan. Atau di dalam kakiku, bukan. Dalam hatiku. Dalam hatiku. Aku menyimpan firman Tuhan supaya jangan aku berdosa dalam engkau. Jadi kalau hati itu dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan, maka orang itu sudah tak dosa. Tidak jatuh dalam dosa. Matius 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu duluan, dengan segenap hati duluan. Baru yang kedua, baru jiwa, baru akal budi, baru kekuatan. Jadi dari dalam keluar kan ini kan, ya kan dari dalam dulu kan hati, jiwa, akal budi, baru fisik. Jadi fisik itu adalah yang terakhir, bukan yang utama. Hati yang utama, ya kan? Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan engkau. Nah, jiwaku yang bukan tangan kita, jiwa kita, hati kita yang merindukan. Yang dari dalam ini yang baru bisa merindukan Allah. Dari luar ini mana bisa merindukan Allah? Kan dari luar ini kan kalau kita sudah tua, kita meninggal, nggak mati. Yang masih kekal itu adalah hati kita, jiwa, roh kita itu yang masih kekal. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahui? Ngomong hati. Dalam laut dapat juga, dalam hati siapa tahu? Tidak ada yang orang tahu. Bahkan diri kita sendiri kadang-kadang kita tidak tahu isi hati kita yang sebenarnya. Percaya nggak? Oleh sebab itu, seringkali manusia itu tertipu oleh dirinya sendiri. Dia pikir dia kuat, tahu-tahu tidak begitu. Dia pikir jalannya benar, tahu-tahu jalannya salah. Karena dirinya sendiri dia tidak tahu. Siapa yang tahu? Tuhanlah itu yang tahu diri kita. Ya kan? Hati kita, dialah yang tahu. Tidak ada orang tahu. Tuhan itu luar biasa. Jadi, apa yang kita ngomongkan? Rencana ke depan aja kita tidak tahu. Besok aja kita tidak tahu. Berarti kita tidak tahu tentang diri sendiri. Diri sendiri yang berjalan ke depan, kita tidak tahu diri sendiri, maka jalan kita seringkali salah. Itu sebabnya orang berdosa itu butuh Tuhan dalam hidupnya. Ya, jadi yang nomor. Kemudian, the passion for the neighbor. Ya, neighbor as our educator. Dengan melihat lingkungan itu dapat mendidik kita, ya kan? Mendidik kita. Dengan melihat lingkungan kita, hati kita bereaksi. Kita ada reaksinya. Khususnya the sinful world, itu lingkungan kita sekarang. Kalau lingkungan dekat ya gereja lah. Tapi lingkungan yang lebih luas adalah kita punya neighbor, the sinful world. Karena kita lebih banyak bertemu dengan dunia daripada bertemu di gereja kan? Di gereja kan seminggu sekali. Atau persekutuan hari Sabtu, atau hari Jumat. Atau kita berdoa di rumah dan keluarga. Tetapi kebanyakan kita keluar. Kita selalu keluar. Lebih banyak kita berinteraksi dengan dunia ini daripada kita berinteraksi dengan sesama anak Tuhan. Ya, kita harus berinteraksi sama Tuhan. Dan itu kita harus punya kehidupan doa. Itu sangat penting sekali. You cannot survive, I think, without prayer. Imanmu tuh menurut saya nih, itu tidak bisa survive sampai akhir kalau kita tidak punya interaksi sama Tuhan. Siapa yang bisa menumbuhkan iman kita? Kan Tuhan. Sebab itu hubungan sama Tuhan itu ada. Memang iman kita bertumbuh waktu kita mengalami tantangan, godaan. Itu tes. Ya kan? Harus melewati tes. Satu, interaksi sama Tuhan. Dua, harus praktek. Praktek itu harus, iman itu harus tes. Kalau tes iman itu benar, baru dia keluar sebagai pemenang. Betul nggak? Nah, seperti Bapak Ibu Saudara. Saudara punya, Bapak Ibu punya ijazah nggak? Punya nggak? Punya kan ijazah entah SMP atau SMA atau college atau universitas kan? Nah dulu Bapak Ibu ikut tes nggak itu? Kalau beli. Hah? Ijazahnya beli, Pak. Kalau kita punya ijazah,
tapi kita tidak pernah ikut tes, ijazahnya kira ijazah apa itu? Ijazah palsu. Ngerti nggak? Kita punya iman ini tidak bisa dapat ijazahnya itu, ijazah kelulusan iman itu tidak ada kalau tidak melalui tes. Banyak kita bisa ceritakan soal itu. The passion, belas kasihan, perasaan terhadap dunia berdosa. Kita melihat kita punya neighbor. The neighbor is taken seriously. Artinya kita sudah melihat neighbor, kalau kita sudah melihat kan kita sudah tahu bagaimana situasinya. Dan memang neighbor harus is taken seriously. Jadi ini memang sebuah isu juga. Di Amerika ini neighbor kita nggak kenal. Ya kan? Karena individualisme itu sangat tinggi sekali. Betul nggak? Barat memang begitu. Makanya Paulus bilang, barang siapa tidak bekerja, janganlah ia makan. Beda di dunia ketiga. Orang tidak kerja juga makan. Ngumpul makan. Hah? Kerja pokoknya ngumpul aja. Iya, tergantung apa ya? Tergantung konteksnya kan. Betul kan? Orang homeless tidak kerja, dia juga makan. Jadi individualisme di Amerika sangat tinggi sehingga untuk begini memang itu Alkitab harus ditafsirkan dengan benar. Ya kan, apalagi Amerika ini mengandung paham kapitalisme, uang banyak, ya kan, lalu dia membantu, tetapi membantunya bagaimana gitu, itu kapitalisme. Jadi ini memang beda. Setiap orang kalau kerja dia makan. Amerika itu. Kalau dia tidak kerja, memang dia tidak makan. Karena orang bekerja di sini dan pekerjaan kadang-kadang tidak sulit dicari di Amerika dibandingkan dengan dunia ketiga, yang akhirnya membuat dunia ketiga itu bergantung sama Barat kan. Dan Barat itu pintar juga untuk menguasai dunia ketiga. Dia membuat orang itu bergantung pada dirinya. Betul kan? Membuat orang dunia ketiga, negara dunia ketiga bergantung sama Barat. Dia buat sedemikian rupa. Kalau dia sudah bergantung dengan Barat, Barat bisa menguasai. Ya. Kesejahteraan yang diberikan, kesejahteraan bukan kesejahteraan pintar, kesejahteraan yang bodoh, karena hanya di-dropin bantuan begitu kan. Namanya kapitalisme. Ya. How to care our global neighbor. Nah, bagaimana? Nah, ini lingkungan neighbor yang lebih luas lagi, ya. Nah, ini mesti ada pekerjaan mission. Ini pekerjaan mission. Sebaiknya, ya, maupun konteks hubungan dengan sesama, semuanya ini kita melihatnya harus melihatnya dari kacamata kasih Tuhan. Kalau melihat dari kacamata kasih Tuhan, berarti melihat dunia ini sebagai ladang mission. Itu baru betul. Betul. Jadi dia sudah lebih terstruktur, betul nggak? Ya kan, lebih terstruktur. Nah sekarang dia lihat neighbornya, wah, neighbornya miskin sekali. Nah sekarang dia mau membantu, pembantuan pun terbatas. Tetapi sebaiknya kita melihat neighbor itu dari kacamata Tuhan atau dari kacamata pelayanan gereja, sehingga melihat lingkungan neighbor itu sebagai ladang misi, ladang di mana membagikan kasih Tuhan kepada mereka. Bukan hanya membagikan apa yang ada pada kita kepada mereka. Kalau kita membagikan apa yang ada kita terbatas, kita tak mampu. Tetapi kalau melihat itu sebagai ladang misi, maka kasih Tuhan itu akan lebih dapat diterapkan dalam hidup. Nah, sebetulnya memang ladang Tuhan, kita bisa melihat ladang misi itu, dunia itu sebagai ladang misi kalau kita sudah hidup dalam Kristus. Kalau kita sudah bertobat, kita sudah lahir baru. Makanya ada pepatah mengatakan begini. If you are not if you are unable to see the world as a mission field, as a Christian, if you cannot see the sinful world
as the mission field, then you are the mission field. Ngerti kan? Kalau orang Kristen itu dia bisa melihat dunia ini sebagai ladang misi, berarti dia itu sendiri adalah ladang misi. Kalau dia itu belum bertobat lahir baru, dia itu adalah ladang misi. Maka sekarang gereja-gereja, banyak gereja-gereja Indonesia ini sebetulnya gereja-gereja itu adalah ladang misi di mana kasih Tuhan harus diberitakan dengan benar. Nah, kita lihat sedikit saja ini untuk merefleksi, berinteraksi perasaan kita, kasih kita, ortopati kita kepada dunia. Kemiskinan dunia adalah sebuah penderitaan umum. Negara-negara mana yang paling menderita? Afrika. Ya, yang merah itu. Yang merah itu, ini very low. Dan very least evangelized world. Dunia yang paling miskin dan dunia yang paling kurang diinjil. Ya. Bagaimana dengan yang hijau ini? Kita tinggal di sini kan? Ini hijau saja. Hijau. Jadi human development-nya sangat tinggi itu di Eropa, ya kan? Eropa, Australia di barat. Yang sangat tinggi itu dia. Yang tinggi, yang warna biru. Yang middle ya gitu. Yang very low termasuk Indonesia tuh, very low. Perkembangan manusia dari sumber daya keuangan segala sangat rendah di dunia ketiga dan juga paling kurang diinjil. Sedangkan yang very high ini human development-nya juga bagus dan juga semuanya rata-rata sudah diinjil karena negara modern, teknologi ada. Injil tidak perlu susah-susah dibawa ke hutan, harus jalan kaki. Kalau di dunia ketiga harus jalan kaki, harus melewati gunung-gunung. Betul nggak? Ini dunia yang kronis. Dari yang desperately poor, itu warna ini. Apa? Nigeria. Desperately poor, very poor. Nah ini desperate poor. Ini very poor. Juga sebetulnya juga enggak. Relatif non poor yang ini. Kenapa negara-negara ini dikategorikan rakyatnya very poor, tapi pemimpin-pemimpin, officer-officer di pemerintah tidak very poor, very rich. Nigeria itu salah satu negara yang punya sumber alam yang besar, minyak punya, gas punya. Tetapi rakyatnya very poor karena ada korupsi, ketidakadilan. Yang itu aja mereka itu. Nah kalau saudara, saya biasa mendoakan ini. Ini sudah saya doakan, tiap tahun saya mendoakan. Saya masuk dari pokok-pokoknya secara mendetil. Waduh, saya tahu bahwa sebenarnya negara-negara ini sebetulnya sumber alamnya membuat kalau memang tidak dikorup itu rakyatnya tidak seperti itu. Ngerti nggak? Very poor. Mereka yang tidak memiliki kesempatan atau mereka yang tersisih dan menderita. Ya kan? Nah, ini yang merah-merah itu dunia ketiga juga. Ya, sehingga mereka banyak pindah ke negara berimigrasi ke negara lain. Nah, itu kan wajar, normal. Orang ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik, itu sangat normal. Hanya orang yang ingin mendapatkan kehidupan yang kurang baik itu ya normal. Dan sekarang ada isu baru kan, isu baru yang di perbatasan Amerika dengan Meksiko apa? Meksiko. Nah, apa yang terjadi sih? Anak-anaknya dikirim. Anak-anak dikirim tanpa orang tua. Aduh, tanpa orang tua. Dikirim di drop itu. Di drop begitu. Bagaimana anak-anak kecil itu diajar? Mereka kayaknya jual drug juga ya, diajarin jual drug. Semuanya di situ. Drug trafficking juga. Apa tuh? Sex trafficking. Iya. 12 tahun. Nah sekarang ya, pemikiran manusia itu berkembang. Mereka juga maju, tapi majunya kurang bagus maksudnya. Masukin orang adult, anak muda yang sudah
harus sembunyi-sembunyi lewat hutan, bikin terowongan. Tapi itu sudah sulit sekarang. Itu rata-rata ditangkap. Tidak ada belas kasihan lagi kan? Ditangkap. Nah, sekarang anak-anak bagaimana dia mau pulangi? Dia kan dia butuh makanan. Akibatnya dia masuk ke dalam, lalu ditampung. Nah, yang bayar siapa? Pemerintah. Itu merugikan pemerintah sampai berapa Triliun. Iya, dolar. Terus teks kita nggak warga negara dong, bukan pemerintah. Yang bayar pajak kan warga. Makanya Presiden Obama waktu pidato dia bilang, don't send your kids to the border. Iya. Jangan mengirim anak-anakmu ke border. Tapi pemikiran mereka itu ya, bagaimana anak-anak itu? Mungkin kalau anak-anak itu sudah mendapatkan tempat di US, ya kan nanti kalau dia sudah besar, keluarganya dia ingat keluarganya, dia ingat orang tuanya, baru dia bisa sponsor orang tuanya. Nah, ada ibu yang membawa anak, saya baca di koran, ibu bawa anak, karena kami mendengar bahwa di Amerika anak-anak kami bisa sekolah, bisa gini, bisa gitu, bisa begini. Strategi baru. Itu strategi baru. Sekarang oke lah, kami orang tua nggak bisa masuk, biar kamu aja, nekat dia lepas. Di satu sisi mereka menginginkan supaya anak-anaknya hidupnya lebih wajar dan dewasa dan bisa hidup dengan lebih baik di Amerika. Begitu. Tapi kita harus tahu itu adalah berasal dari masyarakat yang miskin di sana. Sedangkan orang-orang yang middle class nggak seperti itu. Mereka nggak mungkin. Soalnya di sana juga kan lagi nggak aman juga. Iya. Dunia dalam penderitaan konflik, ini perang. Major armed conflict ya 2000. Nah ini yang bintang-bintang itu semua ada perang semua. Ya. Indonesia lagi perang. Indonesia kan gimana? Pernah kalah perang 2003. Iya. Iya betul. Enggak, bukan Timur Timur, ini mungkin dengan Malaysia nih. Tegangan, konflik. Sedangkan di barat aman-aman saja tuh. Karena aman-aman. Kenapa gitu ya? Indeks korupsi dalam dunia. Yang kuning itu korupsinya kurang. Pokoknya yang sudah berwarna merah sampai ke hitam pekat itu semua raja korupsi semua. Raja korupsi. Indonesia nggak ada yang kuning. Ya itu hitam semua. Betul. Itu salah satu negara paling korup. Kalau kita membaca koran Kompas yang kita baca si Anu tersangka, si Anu ditangkap, si Anu hanya yang ujung-ujungnya itu ngomong tentang korupsi. Minta ampun. Tingkat kesehatan yang paling sehat itu yang hijau. Kanada. Ya kan itu yang paling sehat. Yang merah itu tidak sehat semua. Yang merah bukannya Amerika. Yang orange Cina itu kan? Oh itu Cina. Cina. Merah Cina. Bukan, merah itu Afrika. Oh Afrika. Ya, Afrika. Kalau hijau itu ada Afrika Selatan. Afrika Selatan itu kan maju negara. Australia hijau. Hah? Australia hijau. Oh, soalnya hijau sekali. Tapi jangan hijau di Indonesia. Hijau artinya itu fundamentalis. Hijau-hijau. Indonesia nggak ada hijau tuh Pak, lumayan. Indonesia. Oh ada, Kalimantan itu ya. Oh ada. Maksudnya ini tingkat kesehatan, Iya lumayan. Ada. Indonesia banyak itu tanaman. Ya. Brunei itu Tanamannya Indonesia banyak. Indonesia dapat yang nomor 3. Anak-anak yang menderita. Ya, yang merah sama orange itu. Meksiko kok enggak Pak? Meksiko. Oh iya. Guatemala apa enggak merah dia? Oh ini. Ini kan. Itu Guatemala. Ini Amerika, ini Meksiko. Ini Amerika Latin. Brasil. Brasil. Argentina. Kolombia enggak. Bukan enggak, karena ini rekornya yang lama punya. Human trafficking, counterfeit brands, pemalsuan, money laundering, lihat, white collar crime, financial fraud, gambling,
organized crime, cheating, Credit cards, media. drug trafficking, shoplifting, computer crime, pornography, arms black market, electronic warfare, credit card fraud. Nah, ini semua ini membawa kerugian yang begitu besar, berapa billion, berapa triliun dolar ya, besar sekali. Nah, sebab-sebab penderitaan. Nah, ini sebetulnya semuanya itu untuk mendidik hati kita, bagaimana supaya hati kita itu ada interaksi, ya, ada interaksi. Ini lebih kepada praktek, bagaimana kita berinteraksi. Menurut saya sekarang ini mission sangat penting sekali. GKIM ini mesti jadi gereja mission, ya kan, supaya orientasinya jangan ke dalam terus, tapi orientasinya keluar. Ada punya keahlian, punya uang, punya apa, tapi memang dana-dana itu dimanfaatkan, dikirim dengan cara yang betul, ya kan, melalui agen-agen yang betul, ya kan, supaya betul tiba, ya kan, betul tiba ke tempat tujuan. Sehingga fokusnya itu lebih baik. Ya. Banyak kebutuhan misi di zaman sekarang ini. Luar biasa. Sebab-sebab penderitaan ini salah satunya. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Nah, disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Ini orang-orang yang sakit menderita oleh karena dosanya. Nah, ini merefleksi perasaan kasih kita kepada lingkungan. Ini saudara saya pernah tunjukin waktu dia renungan ini, bahwa pasca di North Carolina dipresentasikan Yesus sebagai homeless yang disalibkan. Jadi pada diri Yesus itu segalanya, bukan hanya orang sakit, orang menderita, orang yang disiksa. Pokoknya kan Yesus yang menanggung, merasakan semua dosa dalam dunia dalam bentuk apapun itu ada itu kepada dirinya semua. Pokoknya segala penderitaan yang ada dalam dunia, hanya di dunia ini ada penderitaan, di surga kan tidak ada. Semua penderitaan di dunia ini ada pada diri Yesus yang menanggung. Luar biasa. Jesus as homeless. Ya, ini merefleksi perasaan hati kita, passion kita kepada Tuhan. Yesus berkata, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Homeless. Betul nggak? Nggak ada tempat untuk meletakkan. Hewan binatang aja ada sarang. Serigala aja punya rumah. Dia nggak ada. Taruh ke kepalanya itu tidak ada. Mampir ke rumah ini diusir. Mau tidur di jalan diusir. Nggak ada tempat untuk taruh ke kepalanya. Kuburannya aja bukan punya dia. Ya kan? Orang yang kasih dia untuk menguburkan dia. Betul kan? Bapak aja tolak dia waktu dia disalibkan, dia ditolak karena dia itu menanggung dosa orang berdosa, supaya dia menanggung hukuman orang, dia ditolak. Pokoknya di mana-mana dia ditolak. Dia dibencinya dia tidak ada alasan apa-apa, dia dibenci. Maka mereka membenci aku tanpa alasan. Pernah nggak dibenci orang tanpa alasan sebagai orang Kristen? Ya, mungkin pernah kita. Tidak ada alasan apa kok benci. Yesus tidak ada salah apa-apa dibenci. Makanya dia bilang, mereka membenci aku tanpa ada alasan apa-apa. Kok benci? Ya kan? Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, ini menanggung dosa banyak orang, ada kekurangan. Menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak. Wah, ini ayat yang luar biasa sekali. Dari sinilah lahirnya kuasa doa. Doa itu lahir dari penderitaan Kristus. Lahir pada waktu dia disalibkan. Ya, makanya doa itu sebagai pengganti penderitaan. Berdoa itu juga adalah, doa itu mewarisi penderitaan Kristus. Maka doa itu sangat penting sekali bagi orang percaya. Tidak ada yang
Yang lain penting, doa itu sangat penting. Mengapa gereja Korea bisa maju? Apa prinsipnya? Doa pagi. Hah? Doa pagi. Prinsipnya ada beberapa. Satu, firman. Satu, firman Tuhan. Maka orang Korea itu, ibu-ibu rumah tangga biasa itu, bisa baca Alkitab, bolak-balik Kejadian sama Wahyu berpuluh-puluh kali. Itu ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Belum lagi pendeta. Ada yang sudah baca Alkitab itu 400 kali. Bolak-balik. Dia hafal. Satu, membaca firman Tuhan. Belum pernah mereka melewatkan satu hari dengan tidak baca firman Tuhan berpasal-pasal. Kita baca Alkitab berapa pasal sehari? Atau kita Bukan. Berdebu. Makanya gereja kita tidak bertumbuh. Karena tidak ada firman Allah. Firman Allah nomor satu. Yang kedua apa? Orang Korea berdoa. Orang Korea itu sudah kerja di pabrik, kerja kantor, pulang ke rumah jam 12 malam. Jam 12 malam masih berdoa berjam-jam. Sebelum dia tidur. Baca firman Tuhan, berdoa. Jadi itu merupakan gaya hidup. Itulah hidupnya tiap-tiap hari. Maka mereka kuat. Saya pernah tanya sama orang teman saya satu kuliah orang Korea di Pulau, kenapa orang Korea ini mereka berdoanya kuat sekali? Dia bilang, because we Korean are weak people. Kami orang-orang lemah. Kami dijajah oleh beberapa negara. Kami dijajah oleh Jepang, dijajah oleh siapa lagi? Oleh Inggris kalau salah, dijajah oleh beberapa negara. Korea itu dijajah berulang-ulang oleh Cina dan lain-lain, you name it. Makanya kami lemah katanya. Maka kami berdoa. Kita ini weak, kita harus berdoa. Walaupun kita bekerja berat, kita harus berdoa. Baca firman Tuhan harus itu. Kita harus taruh itu di dalam jiwa kita sebagai orang Kristen. Jangan lupa mendoakan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu sangat membutuhkan kita punya doa. Sekarang itu Anda harus tahu kalau Anda dan saya punya kehidupan doa, mendoakan banyak orang, kita bisa merasakan orang itu selagi mohon-mohon dengan kita, minta supaya kita mendoakan dia. Dunia ini sangat, orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, semua pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang miskin, itu sangat butuh kita sekarang. Dia butuh kita mendoakan dia. Jangan lupa. Sebab itu doa itu keluar dari penderitaan Kristus. Dia menanggung dosa orang banyak, dia masih mendoakan mereka. Dia mendoakan dunia ini. Dia mendoakan dunia ini. Jadi ini harus Anda harus tahu. Satu, firman Tuhan. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga apa untuk orang Korea? Memberi. Memberi. Persembahan. Yang keempat, mengutus. Mission. Satu, firman Tuhan, menjadi landasan. Yang kedua, mendoakan. Ya kan? Hubungan sama Tuhan. Dua pertama itu hubungannya sama Tuhan. Yang ketiga, memberi. Yang keempat, mengutus. Mission. Wah, gereja maju. Bagaimana kita? Kalau melihat gereja-gereja Indonesia sangat menyedihkan. Berantem. Sangat menyedihkan. Itu harus dibuang. Itu harus diganti dengan. Harus diganti dengan berdoa. Harus diganti dengan pertobatan. Baru bisa maju. Kalau enggak, we are playing games. Dengan we are playing God. Ya kan? Apalagi gereja-gereja yang mengajarkan prosper theology terus. Jemaahnya diajarin dengan berkat, hidup happy, hidup semua. Itu playing games. Sekarang belum tahu dia punya akibat. Nanti dia baru tahu. Sekarang happy, nanti belum. Prayer is the passion of heart for the suffering world and the sinful world. Waduh, doa itu. Saya mau beritahu, kita orang Kristen, orang percaya, kita harus berdoa. Kita harus mendoakan dunia ini. Untuk apa kita konflik? Untuk apa? Kita punya banyak pekerjaan. Pelayanan kita tuh banyak sekali, bukan hanya di tempat.
Mimbar itu dalam pelayanan kecil sekali. Hanya hari Minggu. Khotbah hanya 30-40 menit, paling lama 40 menit. Habis itu bye-bye pulang. Tapi kalau berdoa itu tiap hari pekerjaan, sebetulnya kalau saya lihat alami ya, bahwa pekerjaan Tuhan itu banyak sekali bisa kita kerjain. Di gereja ini hanya sebagian kecil saja. Kita mendoakan orang tiap hari itu pekerjaannya banyak sekali. I'm telling you, banyak sekali. Dan kalian bisa melayani Tuhan lebih efektif. Di gereja perlu, jangan ditinggal. Gereja tetap melayani. Tapi di rumah, dalam hidup kita, kita harus melayani Tuhan. Betul kan? Kalau di gereja melayani cuma 3 jam, 2 jam, 3 jam paling lama. Betul kan? Tapi kita harus berdoa. Prayer merupakan belas kasihan Tuhan untuk dunia. 3 yang terakhir. Neighbor as our possible educator sudah ada di Islam. Sudah ada. Oh sudah saya. Jadi ya, masalah manusia adalah masalah hati dan jiwa. Bukan masalah perut. Masalah hati. Betul nggak? Perut gampang diisi kenyang. Tapi masalah hati paling sulit diselesaikan. Nah, ini contohnya Ayub. Ayub ini semua doanya, perkataannya ditujukan kepada Allah, permohonan kepada Allah, dia menantang Allah, menyelidiki Allah, mengingini Allah dengan kuat, berhadapan dengan Allah dengan tekun. Itu Ayub. Semua teman-teman Ayub menyalahkan Ayub dan mengharapkan Allah untuk menyingkirkan Ayub. Ya, nah, ini masalah hati. Ya, semua teman-teman menyalahkan Ayub, mengharapkan Tuhan menyingkirkan Ayub. Itu bagaimana orang ini? Orang Kristen yang boleh apa? Tetapi Ayub dibenarkan dan teman-teman Ayub malah dihukum. Ayub, Tuhan bilang Ayub berkata benar tentang Allah. Nah, itu merupakan tugas utama dalam berteologi. Berkata benar tentang Allah. Tugas utama dalam pengajaran yang benar. Berkata-kata yang benar tentang Allah. Dengan berbicara kepada Allah dengan besar hati. Kan Ayub kan besar hati, sudah sakit, menderita, disalahin lagi kan, tapi jiwanya besar. Dengan iman yang penuh kasih. Nah, ini metode berteologi. Dalam sekali. Hidup manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan itu kata Paulus. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan. Berarti harus dipelihara. Kan harus dipelihara. Semoga roh, jiwa, tubuh harus terpelihara. Jangan pelihara ini aja, daging aja. Tapi memelihara jiwa dan rohnya mesti dipelihara juga. Dikasih makan, hubungan sama Tuhan, berdoa. Allah menghendaki kita mengasihi Dia dengan seluruh hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh. Dan tubuh, jiwa, dan roh kita harus dibawa kepada salib Kristus. Pengorbanannya yang sanggup menguduskan kuasa dosa dan menguasai hidup kita selama ini. Masalah-masalah yang terjadi seringkali bukan hanya secara rohani fisik, tetapi juga kejiwaan. Ya. Nah, maaf kalau saudara melihat ada saudara teman seiman anggota gereja yang kadang-kadang dia punya perilakunya aneh-aneh. Itu kadang-kadang bukan dia sengaja dia lakukan itu. Atau bukan dia tahu dia lakukan itu dengan sengaja, tapi oleh karena ada psychological problem. Masalah kejiwaan adalah kelemahan yang dimiliki manusia yang sulit untuk dipahami dan membawa akibat yang negatif dalam hidup, karya, pelayanan, dan ibadah kita. Ini masalah kejiwaan. Masalah kejiwaan nampak dalam tingkah laku manusia, setiap manusia termasuk umat Tuhan. Nah, ini masalah kejiwaan yang disebut schizophrenia. Ini kejiwaan, Pak Fred sudah dengar. Ya. Schizophrenia ini adalah mental disorder. Orang yang punya mental disorder ini, orang ini sulit membedakan apa yang fakta dan tidak fakta, apa yang benar dan tidak benar, apa yang rohani dan tidak rohani. Ini
masalah mental disorder. So jiwa kita, hati kita, jiwa kita inilah yang ada hubungan dengan hal-hal rohani. Kalau kita baca kan masuk ke otak, tapi yang akan menyerap itu jiwa dan hati kita. Kalau ada orang punya mental disorder, dia susah untuk memahami fakta yang benar, rohani dan tidak rohani, dia susah untuk memahami. Dia sulit untuk berpikir jernih, memiliki emosi yang normal atau memiliki emosi yang tidak normal atau meresponi secara tidak normal. Ini kurang tidak normal. Emosinya tidak normal. Sebentar-sebentar dia senang, sebentar-sebentar dia sedih, sebentar-sebentar dia happy, sebentar-sebentar dia murung. Gitu. Nah itu saya sudah temui dalam pelayanan saya itu. Ada orang-orang kalau dia happy dia, kalau dia tidak happy dia murung, dia merengut gitu aja. Ada masalah apa merengut aja gitu. Padahal Tuhan mengajar kita sebagai orang percaya mempunyai jiwa yang besar, rendah hati, terkendali. Ya kan? Orang Amerika bilang bibo, jiwa besar. Kalah pun masih bisa bersalaman. Ya kan? Nggak tahu kalau di negara lain. Begitu kalah aja langsung tidak mau lagi. Coba kita lihat Pilpres, pemilihan presiden di Amerika Serikat. Lihat si Romney dengan Obama. Obama menang, Romney kalah. Itu seperti itu sangat dipermalukan kan, divided. Dulu John McCain dengan Obama. Obama menang telak 2-1. Ya kan? Dia masih berpidato, dia ucap ini semua dia punya pengikut, dia masih ucapkan congratulations, he is my president. Itu begitu ketemu masih salaman, masih peluk hak. Ayo, aku undang kau ke White House, diundang ke White House, ya kan? Diundang ke White House, ngomong-ngomong, ngobrol, ya kan? Nah itu dia datangi. Coba kalau dulu di Indonesia ada yang menang presiden lalu yang satu kalah, dia nggak mau lagi datang, salamannya nggak mau dia. Malu nggak itu? Tanggal 9. Kita nggak ada itu. Saya nggak usah sebutkan siapa presiden, calon presiden yang kalah. Dia salaman dia tidak mau. Simbol ya. Dia nggak mau ketemu lagi pokoknya. Saya nggak mau ketemu dia. Aduh. Sangat menyedihkan. Pak Mahmud bulan depan tanggal 9. Iya nih hari Sabtu. Sabtu ini presiden. Hah? Salaman apa enggak? Tanggal 9 Rabu dong. Tanggal 9. Hari Sabtu kalau nggak salah. Oh, bukannya tanggal 9. Nah, Kalau dia di saya tanggal maksudnya 5. dia punya Kalau di pengumuman. Indonesia, di Amerika biasanya tanggal 5. Kalau di Indonesia tanggal 9. Kalau di Amerika. Ya tanggal 5 hari Sabtu pergi ke kantor konsulat. Harus datang. Harus menggunakan hak pilihnya. Jam berapa nih? Jam berapa? Mau milih. Saya milih. Bisa online harusnya. Ya. Kemarin Ya. kaos nggak? Enggak. Udah masuk Facebook. Saya masuk. Pasti. Saya masih. Oke, kita lanjutkan sedikit. Jadi orang yang mempunyai mental disorder, orang itu sulit berperilaku normal dalam situasi sosial. Ayo. Tapi Ini- itu kalau schizophrenia kebanyakan orang yang bipolar disorder. Ya, bipolar disorder. Iya. Jadi Itu. punya dua, Iya, Dua dunia. Iya, dunia. dua kepribadian. Iya. Itu yang Bisa repot. baik, bisa Kita ngisi di Nggak rumah. benar. Iya, bisa bagaimana? Mau bisa positif negatif. iya. Jadi dia berubah, bisa berubah. Tapi biasanya perubahan itu hanya berkisar dengan penampilan yang sama. Kayak gitu. Menurut saya ini banyak di dalam pelayanan jemaat itu banyak sekali orang-orang seperti itu. Oh iya. Iya. Oh, banyak sekali. Dan itu yang seringkali membuat sulit. Ya. Kalau Repot. sebaiknya menurut saya kalau orang seperti itu melayani boleh, tapi jangan menjadi pemimpin. Kalau jadi pemimpin repot dia kerja samanya repot. Dia harusnya anak tua orang Kristen itu yang normal itu ya, dia melayani bersama. Namanya kita melayani. Melayani itu kalau melayani itu mesti ada tantangan, mesti ada kesulitan yang kita hadapi. Itu sudah hitam di atas putih. Kalau mau melayani itu mesti menghadapi masalah, ya kan? Nah kalau orang yang punya kelemahan seperti ini, jadi dia kalau dia menghadapi kesulitan lalu dia berubah, lalu dia wah repot ini. Harusnya dia tetap bertahan,
istilah orang bilang, tidak enak pun you masih tetap harus tersenyum. Ya kan? Harus tetap tersenyum. Ya, masih tetap bisa senyum, bicara, kerjasama, mendiskusikan. Tapi tidak dibawa kepada kebencian, lalu menyendiri, memisahkan diri, tidak bersatu hati. Nah, ini yang repot, ini yang repot. Di dalam pelayanan saya sudah ketemukan. Ya, jadi ini gambar bagian otak yang orang-orang mengalami schizophrenia. Ya, sebenarnya. Dalam kehidupan kita sebagai makhluk hidup, menurut schizophrenia, Alkitab mengatakan bahwa manusia harus berjuang dengan berpeluh mukamu, kamu akan makan rezeki. Nah, ini fakta sesudah manusia dalam Tuhan. Perjuangan mengakibatkan kelelahan, frustrasi, membawa kelemahan tubuh, sakit penyakit, masalah fisik lainnya, tekanan membawa kepada masalah kejiwaan. Sudah jelas, ya kan? Semua orang berjuang, walaupun perjuangan tentunya beda-beda. Ya. Tapi semuanya merasa ada penderitaan. Dan ada orang berhasil tanpa penderitaan. Semua harus dilalui. Akibat-akibat perjuangan membawa pengaruh dalam berbagai arena dalam kehidupan manusia. Ya, perjuangan berat, kita kerja malam, pulang pagi, terus-menerus begitu. Kalau saya banyak menemukan yang bekerja istri bekerja siang, suami bekerja malam, anak-anak harus take care di siang hari, harus ganti-gantian bagaimana. Dan itu semua mempengaruhi pribadi, sudah jelas. Mempengaruhi keluarga, mempengaruhi masyarakat di lingkungan kita, karena bagaimana kualitas kita bergaul, dan terlebih mempengaruhi gereja. Setelah manusia mengalami akibat perjuangannya, maka manusia akan mencari jalan keluar, yaitu berusaha untuk mengatasinya secara negatif ataupun positif. Ya, kelelahan bagaimana jalan keluarnya? Stres, ada yang tidur, lalu ada yang cari makan yang enak, ada yang rekreasi, semuanya. Kalau sakit, masalah juga kan, kalau masalah terkadang, kalau sakit pergi ke dokter, atau dia istirahat, diet ya, makan vitamin. Kalau mengalami tekanan jiwa, dia mencari hiburan, makan obat kuat, extra jokes kalau di Indonesia, mencari kekuatan ilahi, ya karena ada tekanan. Agama seperti keperdukunan, filsafat menciptakan kreativitas dan bereaksi negatif. Nah, ini semua cara orang-orang yang bagaimana dia mengatasi dia punya pergumulan. Kejiwaan juga dipengaruhi oleh pertumbuhan jaringan saraf otak pada manusia. Nah, ini tuh. Di dalam otak manusia itu ada bagian-bagian kreativitas, ada bagian-bagian tuh penanggulan masalah, itu di otak kita. Ada bagian-bagian untuk mengendalikan organ-organ tubuh. Ada bagian-bagian untuk berpikir dan berencana. Jadi ini Tuhan menciptakan otak manusia itu semuanya fungsinya sudah ada. Bagian menanggulang masalah, pikir jalan keluarnya bagaimana. Bagian kreativitas, menciptakan ini, menciptakan itu. Betul nggak? Bagian-bagian mengendalikan organ tubuh. Nah, ini kan bergerak ini kan karena ada jaringan otak yang perintahkan. Ada bagian tetap berpikir, bikin rencana. Ini di dalam otak manusia itu sudah komplit. Tuhan sudah buat bagiannya beda masing-masing. Ketika jaringan saraf pada otak manusia tidak lagi sanggup menanggulangi tekanan, kan ada saraf menanggulangi tekanan. Dia sudah tidak mampu nih untuk masalah atau abuse di alam manusia, maka sudah tidak mampu nih. Dia bagian ini sudah tidak mampu. Ya. Maka timbullah perilaku yang aneh. Keluarnya ke perilaku tiba-tiba happy, tiba-tiba tidak happy. Tidak dapat mengendalikan emosi, berbagai emosi, karena senang, marah, atau sedih. Merasa tidak puas. Iri terhadap orang lain dianggap lebih baik. Ini normal. Aduh, saya begitu menderita. Saya lihat orang lain kok happy ya. Aduh, kenapa kok saya tak begitu?